Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dimas Dewi Laksono, NIM terakhir 083, akan mempresentasikan hasil review saya tentang artikel Filosofi Manajemen Hama Terpadu. Ketergantungan penggunaan pestisida modern yang mengandung bahan kimia untuk mengendalikan hama justru berdampak negatif, yaitu dapat menyebabkan membeludaknya populasi hama, resistensi, menyebabkan lingkungan terkontaminasi, dan bahaya untuk kesehatan manusia. Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, perlu adanya tindakan pengendalian hama yang efektif dan ekonomis, yaitu pengendalian hama terpadu. 3. Pengertian pengendalian hama terpadu. Panel Ahli Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO mendefinisikan PHT sebagai sistem pengelolaan hama dalam konteks lingkungan terkait dan dinamika populasi spesies hama, menggunakan semua teknik dan metode yang sesuai dengan cara mempertahankan populasi hama pada tingkat bawah yang menyebabkan kerugian ekonomi. Kemudian, Council on Environmental Quality atau CEQ mendefinisikan PHT sebagai suatu pendekatan yang menggunakan kombinasi teknik untuk mengendalikan berbagai macam OPT potensial yang dapat mengancam tanaman. Pengolahan hama terpadu adalah strategi pengendalian hama berbasis ekologi yang sangat bergantung pada faktor kematian alami, seperti musuh alami, dan mencari taktik pengendalian yang sedikit mungkin mengganggu faktor-faktor ini. Aspek penting yang berada di dalam sistem pengelolaan hama terpadu, yaitu konsep sumber daya yang dikelola sebagai komponen ekosistem yang berfungsi, pemahaman bahwa keberadaan organisme yang memiliki kapasitas sebagai hama tidak selalu merupakan masalah hama, dan pertimbangan dari semua kemungkinan opsi pengendalian hama sebelum tindakan apapun diambil. Sistem pengolahan hama terpadu mencerminkan dinamika dalam kemampuan adaptasinya, seperti ekosistem lainnya yang dikelola terdiri dari berbagai komponen biotik dan abiotik. Beberapa di antaranya mungkin terpengaruh oleh tindakan pengendalian hama apapun. Oleh karena itu, sistem pengelolaan hama terpadu mempertimbangkan keseluruhan ekosistem saat membuat keputusan pengelolaan hama dan bukan hanya organisme pengganggu saja. Kemudian ada panduan untuk menyiapkan program pengelolaan hama terintegrasi. 1. Pemahaman biologi tanaman atau sumber daya, terutama dalam konteks bagaimana hal itu dipengaruhi oleh ekosistem di sekitarnya. Lalu, identifikasi hama utama, tahu biologi, mengenali jenis kerusakan yang ditimbulkan, dan memulai studi kasus tentang ekonomi mereka. Kemudian, 3. Mempertimbangkan dan mengidentifikasi secepat mungkin faktor lingkungan utama yang mempengaruhi pada hama dan spesies hama potensial dalam ekosistem. 4. Pertimbangkan konsep, metode, dan bahan yang secara individual dan kombinasi akan membantu menekan secara permanen atau menahan spesies OPT dan spesies OPT potensial. Lalu, 5. Susun program agar memiliki fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan perubahan, yaitu menghindari program kaku yang tidak dapat disesuaikan dengan variasi dari satu lapangan ke lapangan lain, atau daerah ke daerah lain, atau tahun ke tahun. 6. Mengantisipasi perkembangan yang tidak terduga, mengharapkan kemunduran, bergerak dengan hati-hati, di atas segalanya selalu waspada terhadap kompleksitas ekosistem sumber daya dan perubahan yang dapat terjadi di dalamnya. 7. Carilah mata rantai yang lemah dalam siklus hidup spesies hama utama, dan arahkan praktik pengendalian yang disengaja sesempit mungkin pada mata rantai yang lemah ini.
8. Jika memungkinkan, pertimbangkan dan kembangkan metode yang melestarikan melengkapi, dan menambah faktor kematian biotik dan fisik yang menjadi ciri ekosistem. 9. Jika memungkinkan, usahakan untuk mendiversifikasi ekosistem. 10. Asumsikan dan bahkan bersikeras bahwa pengawasan teknis untuk program tersedia, yaitu pemantauan. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.